Salam sehat buat anak kami sekalian. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, materi kita pada hari ini mengenai perpindahan panas dari tema 6 subtema 2 muatan pelajaran IPA. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari cara perpindahan panas tersebut. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang berpindah hanya energi panasnya saja. Umumnya, perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Panas dari api akan berpindah di dalam besi yang kita bakar. Dan panasnya tersebut nanti akan mengalir, akan merambat sampai ke ujung daripada besi yang dibakar tadi. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi ialah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, contohnya ada di sini. Ketika kita memasak air, itu terjadi perpindahan panas secara konveksi, di mana panas yang dari api, panas yang dari panci akan berpindah melalui air. Jadi yang panas ini akan berpindah ke atas, kemudian yang dari atas berpindah ke bawah, demikian seterusnya bersama dengan air yang ada di dalam panci. Berikutnya perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi yaitu proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Jadi tidak ada zat perantara. Kalau tadi di konduksi kita melihat zat perantaranya adalah benda padat, sedangkan di konveksi zat perantaranya adalah cair dan gas. Nah, sekarang kita lihat di sini pada perpindahan panas secara radiasi di sini tanpa perantara. Nah, jadi panas langsung berpindah. Contohnya ada di sini, panas dari api unggun ini akan berpindah langsung ke tubuh kita, akan berpindah ke kita tanpa ada perantara. Contohnya yang lain yaitu panas matahari akan menghangatkan bumi, itu tanpa perantara. Demikian mengenai perpindahan panas, yaitu dengan 3 cara kita sudah membahas demikian materi kita, dan silakan kerjakan latihan berikut menurut atau sesuai dari materi yang sudah kita bahas. Yang pertama, tuliskan ringkasan materi berikut dengan rapi, materi yang sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh perpindahan panas dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi yang ada di sekitarmu. Tadi contohnya sudah ada, kita sebutkan seperti pada materi. Nah, masing-masing contohnya dibuat 2, ya nak. Kirimkan hasil kerjamu ke BCR kita, dan tugasnya nanti akan Ibu rekap, ya, Ibu akan cek. Demikian materi kita, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap Ibu himbau, jangan pernah berhenti untuk menjaga kesehatanmu, gunakan masker, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Selamat pagi dan selamat belajar.